Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu kembali di sebuah acara yang senantiasa menyampaikan informasi-informasi pilihan, yakni kita bertemu di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Baik. Apa kabar rekan Sufyan? Alhamdulillah. Sudah lama kita tidak bersua. Aduh, kangen. Alhamdulillah kita bersua kembali ya. Sudah lama kita juga ngopi ya. Di acara Kopi Istimewa. Ya, betul. Dan acara ini senantiasa kita menayangkan highlight berita-berita pilihan, bahkan terkadang yang hari ini belum muncul dikit bisa muncul hari ini karena memang benar-benar istimewa dan pilihan ya. Betul. Iya. Termasuk mungkin juga kopinya istimewa. Kenapa istimewa? Harus dicoba dulu. Oh, boleh. Saya sudah tadi ya. Terima kasih ya Mas Zulloh yang sudah menyiapkan ya segala sesuatunya ya. Dan ngomong-ngomong tentang ini jelang Agustus ya. Itu hari kemerdekaan ya. Betul sekali. Dan rencananya memang Satgas kita mau mengadakan Diklatsar. Diklatsar itu pendidikan latihan dasar. Bukan SAR. Untuk mengasah kemampuan. Betul. Dan juga merekrut anggota baru. Ya. Karena memang Satgas di MTA ini beda dengan yang lain. Ya. Contohnya apa coba? Memiliki kemampuan yang lebih. Sehingga dengan adanya Diklatsar tadi, keterampilan-keterampilan yang mungkin sudah dimiliki ditambah kualitasnya maupun kuantitasnya. Iya. Lebih dari itu, yang lebih penting adalah adab dan akhlak. Ya. Karena apalah artinya kalau kualitasnya bagus, fisiknya oke, tapi kalau tidak berakhlak, ya itu. Karena memang simbol yang dibawanya berat ya. Betul. Baretnya itu kan ada lambang Qur'annya. Ya, ini yang menjadi perbedaan dari yang lain mungkin ya, rekan Udi. Dan ada informasi, ini informasi dari Sragen perlu kayaknya kita harus share kepada para pemirsa. Pemirsa, sebagai salah satu elemen pendukung dakwah, anggota Satgas dituntut memiliki kemampuan mumpuni dalam bidang pengamanan. Seperti terlihat pada kegiatan simulasi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini. Seperti inilah kegiatan simulasi pengamanan yang digelar Satgas MTA Perwakilan Sragen Wilayah Timur pada Sabtu lalu. Dalam latihan ini, anggota Satgas dilatih cara-cara memberikan pengamanan kepada masyarakat pada suatu kegiatan. Latihan ini diberikan pada anggota Satgas yang telah digembleng pendidikan dan latihan dasar di Univ 413 Permoro, Mojolaban, Sukoharjo tahun lalu, selain juga diikuti anggota Satgas Upacara Wilayah Sragen Timur. Kegiatan ini diikuti oleh teman-teman Satgas Upacara Sragen Timur dan teman-teman yang kemarin alumni DK2. Karena alumni DK2 merupakan Satgas pilihan ya, yang dengan tujuan memberikan ilmu yang didapat dari DK disampaikan kepada Satgas Upacara Sragen Timur. Kedepan, latihan simulasi pengamanan akan kembali diberikan kepada anggota Satgas agar selalu siap jika sewaktu-waktu menjalankan tugas. Ya, kedepannya agar Satgas Upacara Perwakilan Sragen bila mana nanti dibutuhkan event-event terutama di pusat nanti tidak canggung lagi, sehingga sudah ada persiapan, sehingga persiapan itu matang, sehingga tugas-tugas ke depan insya Allah sudah siapkan gitu. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh anggota Satgas memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang pengamanan sebagai bekal mendukung lancarnya setiap kegiatan dakwah di masyarakat. Kontributor Sragen, Jawa Tengah, Abdul Kohar, MTA TV. Baik, itu tadi di bidang keamanan ya, rekan ya. Keren. Dan sebenarnya tidak hanya di bidang keamanan juga ya. Kemarin seperti di Demak, Satgas juga diturunkan untuk kemanusiaan juga. Ya, itu jadi, memang bagian
kelebihannya banyak ini ya. Tidak hanya dalam bidang keamanan dan sebagainya, tapi juga kemanusiaan. Ya, ya. Paket komplit lah. Betul. Dan Satgas di MTA ini sebutan Satgas sendiri di belakangnya terkadang ada tambahan. Ya. Satgas upacara. Satgas upacara. Itu yang biasanya berseragam, kemudian kalau mengikuti kegiatan KBD atau TMMD dan sebagainya mengikuti upacara pembukaan gitu. Terus kemudian ada Satgas Parkir. Ada Satgas Parkir, tugasnya untuk menata, jadi tidak parkir, amburadul ya. Karena ya penting juga ya, ya. karena Satgas Bankom. Bankom juga komunikasi. Kalau komunikasinya nggak lancar ya susah juga ya. Iya, ini penting ya, apalagi kalau kita ada event-event seperti sholat Id itu ya. Semuanya terkondisi dengan baik berkat adanya Satgas yang sudah memiliki keterampilan yang mumpuni ya. Dan yang paling penting tadi adalah akhlak dan adabnya. Dan Satgas ini adalah panggilan jiwa. Siapapun boleh ikut begitu tatkala memang memenuhi syarat fisik yang ditentukan. Nah, meskipun dengan latar belakang masing-masing ya, ada yang memiliki maisah atau pekerjaan di misalnya jualan bakso, tukang cukur, apapun lah, tidak pandang bulu, tidak pandang status golongan, status sosial dan sebagainya. Karena itu yang penting dalam kemanusiaan. Kita nggak boleh memandang bahkan agamanya. Ya. Suku. Kalau Satgas MTA jelas agamanya pasti. Maksudnya yang ditolong kan? Oh, saya kira yang menjadi Satgas itu agamanya enggak. Kalau pasti itu di MTA, Satgas MTA jelas Muslim ya. Untuk ke masyarakatnya, kemanusiaannya, jangan sampai melihat apapun latar belakangnya. Iya. Seperti yang informasinya akan kita tampilkan berikut ini kan. Tentang apa ya? Tentang kemanusiaan juga. Kemanusiaan. Donor darah di Pati. Oke. Kita simak ya informasinya. Boleh. Kita lihat. Baik, kegiatan donor darah bisa dilakukan oleh semua orang ya. Tidak mengenal suku, agama, ras maupun golongan. Termasuk dilakukan oleh salah seorang yang berprofesi sebagai penjual sayur keliling. Inilah Wadi, seorang warga Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang berprofesi sebagai penjual sayur keliling. Di sela-sela kesibukan menjajakan dagangannya, Wadi sengaja meluangkan waktu untuk menyumbangkan darahnya pada kegiatan donor darah di gedung MTA Perwakilan Pati. Menurut Wadi, selain untuk menjaga kesehatan, ia termotivasi berdonor darah karena ingin membantu sesama. Dan dengan berdonor darah, kita tidak akan rugi karena dapat membantu menyelamatkan banyak jiwa. Di sisi lain, terdapat sejumlah persyaratan agar seseorang bisa mendonorkan darahnya. Di antaranya memiliki tubuh yang sehat, tekanan darah normal, kadar Hb di atas 12,5, serta tidak sedang haid, menyusui maupun hamil bagi wanita. Makan makanan yang bergizi dengan gizi seimbang, dan juga tidak sedang minum obat. Andaikan ada keluhan ya cukup dengan istirahat. Bakti sosial donor darah digelar oleh warga MTA di berbagai daerah untuk membantu PMI mencukupi stok darah yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus sebagai pengamalan mengaji Al-Quran dan Sunnah. Kontributor Pati, Jawa Tengah, Lilik Supriyono, MTA TV. Baik, di Pati ya Rekan Rudi ya. Dan donor darah ini sebenarnya juga nggak bisa dianggap sepele ya, karena setetes darah kita ini dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Betul. Dan ini sudah menjadi satu kebiasaan ya, panggilan jiwa. Karena memang ada sih ya yang terkadang tidak ikut, itu karena alasan-alasan kesehatan ya, karena memang ini punya komorbid yang tidak bisa untuk berbagi darahnya begitu. Nah, karena itu penting juga menjaga kesehatan diri untuk bisa menolong orang lain, itu penting juga ya. Iya,
Kalau kita sendiri nggak sehat, nggak bisa dong. Nggak bisa Nggak menolong bisa. orang lain. Dan memang itu bagian yang selalu ditanamkan karena kajian di Quran Sunnah itu selalu berbicara tentang bagaimana kita bisa bermanfaat pada sesama, utamanya ya. Sekecil apapun, Kalau kalau bermanfaat bagi sesama, itulah sebaik-baik manusia ya. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Dan ini tadi latar belakangnya seorang penjual sayur keliling. Sayur keliling ya. Jadi tidak membatasi apapun profesi kita. Ya, terkadang kita menjadi iri, ya kan? Orang yang penjual sayur keliling saja bisa berderma dengan membagikan darahnya, sementara kita tidak kurang suatu apa, semua kebutuhan tercukupi, kesehatan juga siap, tapi sayang kurang. Ya. Ada panggilan jiwa tadi ya. Betul. Dan selain itu di sisi jiwa ya, karena ini darah begitu. Ada di sisi lain yang memang harta begitu. Ini juga kita tidak boleh hanya ketika saat berpunya saja. Memang secara logika wajiblah kalau punya pasti bisa berbagi. Gitu. Tapi ketika dalam keadaan sempit pun kita masih bisa berderma, itu lebih mulia lagi. Itu lebih luar biasa ya. Dan nilainya di sisi Allah tentunya lebih tinggi ya, bagi yang sedang dalam keadaan sempit, tetapi juga mau berbagi. Dan itu ternyata juga disampaikan oleh tamu kita yang waktu hari Ahad itu datang ke majelis tafsir Al-Quran dan menyampaikan dengan bahasa Arab. Ada siapa beliau tamunya, Pak Dasuki Kasbah. Oh ya. Ini dia informasinya, seorang guru besar dari American University in Cairo, Mesir, menghadiri pengajian umum Ahad pagi di gedung MTA Pusat Surakarta, menyampaikan keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta dan jiwa. Kedatangan Profesor Dr. Mustafa Dasuki Kasbah di gedung pengajian MTA di Jalan Ronggowarsito, nomor 111A Kota Solo, disambut oleh ribuan peserta pengajian. Dalam tausiahnya, Profesor Mustafa menyampaikan tentang salah satu hikmah dari turunnya Al-Quran, yaitu agar orang-orang bertauhid, kemudian mensucikan diri, membangun, dan menjaga bumi. Agar 3 tujuan tersebut dapat tercapai, ia menekankan tentang pentingnya iman, ilmu, dan pengamalan hasil mengkaji Al-Quran. Salah satu pengamalannya ialah berinfak untuk jihad fisabilillah yang dapat memecahkan berbagai permasalahan di sebuah negara. المجتمعات والدول في العصر الحديث بتعاني من مشكلات اقتصادية وتفاوت في الثروات والدخول، وأيضا أنه الفقراء لا يتعلمون والأغنياء هم الذين يتعلمون. الإسلام وضع ضوابط للكسب والإنفاق، لابد أن يكون الكسب من حلال، وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكي نقلل الفوارق الاجتماعية في الثروة وغيرها جاءت الزكاة والوقف لتقلل هذا، بحيث أن الأغنياء يخرجون الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء، والوقف أيضا الأغنياء وغيرهم كل من متوسط الحال يوقفون جزءا من أموالهم لبناء المدارس والمساجد والمستشفيات. هذا يساعد على تعليم الطلاب وعلاجهم وأيضا توفير فرص عمل في المؤسسات. Indonesia dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, menurut Profesor Mustafa, berpotensi untuk menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi warganya melalui infak maupun wakaf. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Habib Taslim dan Joko Santoso, MTA TV. Ya. Tadi ya, tamu dari Mesir. Kan dia. Profesor Mustafa Dasuki Kasbah, seorang guru besar di bidang ekonomi Islam. Ya, beliau sudah kedua kalinya ya berkunjung dan menyampaikan di kajian. Ya, di kajian Ahad pagi. Ya. Menyampaikan bahwa salah satu untuk mengatasi permasalahan ekonomi di
tubuh umat Islam khususnya adalah dengan memanage dengan baik infak, zakat, wakaf dan lain sebagainya. Dan kalau itu sebenarnya seperti zakat, infak itu dilazimi atau dibiasakan menjadi kesadaran umat Islam, nggak ada orang yang miskin. Ya. Pasti itu. Betul, dan juga ketika kita menyalurkan infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya, ada rasa kebahagiaan tersendiri. Betul. Dalam jiwa kita ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang yang lain. Ya, karena orang lain pun merasa tersenyum begitu. Bahkan terkadang mereka tidak tahu yang ngasih itu siapa, itu nggak tahu. Bahkan mungkin kalaupun yang ngasih kita ya, dia di samping kita. Kalau itu tahu yang ngasih sebenarnya saya, dia bahagia itu kita seneng banget gitu ya. Dan seneng banget. Prinsip menjadi seorang atau membangun kesejahteraan umat adalah dimulai dari pribadi yang bahagia, kan? Betul. Kalau sedih, murung kan juga nggak baik ya ke depannya, kan? Ya. Dan Profesor Dasuki Kasbah ini, panggilan beliau apa ya? Siapa? Pak Kasbah atau Pak Dasuki atau Pak Mus? Kalau Pak Dasuki seperti orang Indonesia ya. Iya. Beliau juga berkunjung ke pondok. Ya, ke pondok ini pondok kita. Beliau memang habis itu juga ke Gontor juga. Dan beberapa waktu yang lalu ada kegiatan yang luar biasa di pondok. Ya, pondok kita memang concern ya. Dulu Ustadz Sukino menyampaikan bahwa nantinya anak-anak di pondok atau santri-santri ini akan bisa secara aktif berbicara dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena itu kebutuhan. Ya, itu internasional menggunakan itu ya. Merupakan sebuah kebutuhan untuk para kader-kader dakwah kita menguasai bahasa asing ya, minimal bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan informasi yang baru saja adalah ada public speaking contest. Nah, informasinya seperti ini ya. Memupuk rasa keberanian dan percaya diri para santri dalam berbicara di depan umum, Pondok Pesantren di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menggelar acara public speaking contest 3 bahasa. Al-Lughatu Tajul Ma'had atau bahasa adalah mahkota pondok. Kalimat tersebut telah mengakar kuat di kalangan pondok pesantren, termasuk di Pondok Pesantren MTA Karanganyar. Begitu pentingnya kemajuan berbahasa, maka pondok yang berada di Desa Pojok, Kecamatan Mojokedang ini mendidik dan membiasakan para santri untuk berbicara secara resmi dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kemampuan para santri dalam 3 bahasa tersebut dipentaskan pada acara Public Speaking Contest atau PSC pada Sabtu lalu. Tentu tidak semua santri mendapatkan kesempatan istimewa ini sebab hanya diambil 3 peserta terbaik untuk setiap bahasa agar tampil di acara PSC. Public Speaking Contest itu adalah acara yang diperkenalkan untuk semua santri dan untuk melatih santri Pondok Pesantren MTA agar bisa berbicara di depan masyarakat dan di depan umum semuanya. Pada acara ini setiap santri tampil berpidato dengan durasi antara 5-7 menit dengan berbagai tema. Kedepan diharapkan melalui acara Public Speaking Contest ini, para santri bisa menjadi lebih percaya diri berbicara di depan umum sebagai bagian tak terpisahkan dari dakwah Islam. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Lintang Aji, MTA TV. Baik. Masya Allah ya, satu hal yang membanggakan kita ya, adik-adik kita yang santri memberanikan diri untuk menyampaikan berbicara dengan bahasa asing. Baik, Inggris, Arab, Indonesia dan Indonesia. Penting ini ya, untuk menguasai bahasa ini. Ya, bahasa ibu kita Indonesia, kemudian bahasa internasional Inggris. Tapi kita mendalami Quran dan Sunnah ini pasti menggunakan bahasa Arab. Ya. Jadi semuanya kalau dikuasai, insya Allah akan menuju kepada suatu kebaikan yang paripurna ya. Paripurna, betul. Dan yang pasti tentang kegiatan kemarin, nanti selepas jeda berikut kita akan bertemu atau mewawancarai panitia penyelenggara, ada untuk Ustadz mengulik lebih dalam. Iya, dari pondok.
Kita ikuti jeda pariwara dan jangan kemana-mana karena kita masih ada di Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Dan pemirsa, seperti yang kami janjikan bahwa kita akan mengulik penyelenggaraan kemarin, yakni PSC, Public Speaking Contest yang diselenggarakan di Pondok Pesantren MTA. Nah, ini kita sudah ketemu, sudah hadir di tengah-tengah ya. Ada Ustadz Saiful Iza, penanggung jawab PSC ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di pesantren ini ya? Iya. Baik Ustadz, terkait dengan kegiatan kemarin yang diselenggarakan ya, sukses ya. Apa latar belakang? Latar belakang diselenggarakannya acara PSC ya? PSC ya? Iya. Ya, latar belakangnya apa penyelenggaraan itu? Latar belakang penyelenggaraan acara public speaking contest yaitu adalah untuk melatih santri agar bisa berbicara nantinya di depan masyarakat umum ketika nanti santri sudah keluar dari pondok pesantren atau sudah menjadi alumni pondok pesantren Majelis Tafsir Al-Quran ini. Dan itu pertama kali? Ini yang kedua kalinya. Kalau yang pertama itu di tahun kemarin. Oh begitu ya. Dan itu termasuk yang menjadi goal ya, goalnya dari penyelenggaraan kompetisi public speaking contest itu ya? Iya. Ada tantangan atau hambatan Ustadz dalam menyelenggarakan kontes 3 bahasa ini, kesulitan-kesulitan yang dihadapi mungkin dari si pesertanya atau seleksi peserta, atau ada kriteria khusus yang harus dimiliki oleh peserta untuk mengikuti kontes 3 bahasa ini Ustadz? Untuk mengikuti perlombaan kemarin itu kita menyeleksinya dari yang pertama yaitu adalah babak penyisihan, yaitu setiap anggota dari asrama masing-masing, setiap pengurus asrama itu mengirimkan anggotanya masing-masing untuk mewakili asramanya masing-masing di perlombaan tersebut. Baik, dari ini ya, harus diseleksi ya dari setiap asrama ya? Iya, setiap asrama. Yang menyeleksi teman seasrama atau mungkin dari ustadz-ustadznya? Jadi ketika waktu itu kita mengadakan seleksinya itu dengan ustadz-ustadz yang sudah berkompeten dalam bidang pidato tersebut. Ya, penilaian yang diambil itu dari apa, Tat? Penilaian yang diambil yaitu adalah yang pertama dalam penguasaan panggung, terus yang kedua yaitu adalah penguasaan penyampaian atau pidato yang disampaikan itu, terus isinya mempunyai makna. Apalagi kalau dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris, otomatis santri tersebut harus bisa menghafal dan bisa memahaminya. Baik. Begitu. Untuk evaluasi ke depan Ustadz, ini kan acara sudah digelar ya, tentunya ada evaluasi tersendiri dari pihak panitia penyelenggara supaya acara ke depan ini tercapai goalnya dan lebih baik lagi. Apa ini? Kalau evaluasi di acara kami kemarin yaitu adalah kurangnya apa ya? Kemarin itu banyak seperti ini, kayak miskomunikasi antar santri itu masih banyak, apalagi antar kepanitiaan. Nah tersebut, kalau bisa nanti harapannya juga tahun depan bisa dijadikan evaluasi hal gitu. Apa ini maksudnya miskomunikasi? Apakah tanggal penyelenggaraan diajukan atau mundur atau bagaimana? Itu kemarin miskomunikasi dalam
bidang juri antar panitianya sendiri. Jadi yang ketua panitia itu membicarakan bahwasanya jurinya itu Ustadz ini, terus yang anggotanya ngomongnya jurinya Ustadz ini. Nah, jadi ini ada miskomunikasi antar mereka. Jadi harapannya di tahun depan tidak terulang kembali. Atau ada mungkin ke depan bisa ditambah menjadi 5 bahasa gitu, Ustadz? Mungkin ya? Itu insya Allah nanti kami usahakan dulu. Baik. Untuk ini, Ustadz, pesan dan harapan kepada para santri ke depan bagaimana ini? Silahkan. Pesan dan kesan saya terhadap santri, semoga agar nanti kelak ketika mereka sudah menjadi alumni, bisa meneruskan estafet dakwah dan pendidikan yang sudah diberikan oleh Pondok Majelis Tafsir Al-Quran ini dengan pendidikan seperti yang telah diajarkan di pondok. Ya, seperti itu. Satu lagi. Secara keseluruhan, apakah sudah memenuhi harapan penyelenggaraan kemarin pada santri-santri tersebut? Suaranya kurang jelas tadi. Secara keseluruhan dalam penyelenggaraan tersebut, apakah harapan mendapatkan apa yang dicita-citakan para atau pondok itu yang sudah dicapai begitu? Harapannya dan cita-citanya bisa mencetak atau bukan maksud saya secara keseluruhan penyelenggaraan itu apakah sudah memenuhi harapan yang diinginkan panitia? Diinginkan panitia. Alhamdulillah kalau kemarin sudah memenuhi harapan, Ustaz. Iya, atau bahkan melebihi ekspektasi. Nah, itu melebihi ekspektasi ketika acara hari H. Baik, luar biasa ya berarti ya. Iya. Baik Ustadz, semoga sukses dan semoga berkah ilmu yang disampaikan pada santri-santri. Insya Allah kita akan ikuti terus dan pantau, kita publikasikan di MTA TV. Untuk support terus ya. Ya, gitu. Terima kasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Ustadz Saiful Iza. Saiful Iza ya. Dia penyelenggara PSC, Public Speaking Contest. Kontes bahasa dia. Iya. Untuk menunjang kemampuan para santri dalam berkomunikasi terlebih bahasa asing ini. Iya, betul. Dan pemirsa, ini langsung saja ya kita sampaikan informasi berikutnya ya. Baik. Ini mendukung Surakarta menuju kota sehat. 50 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kota Solo, Jawa Tengah mengikuti penilaian stratifikasi sekolah sehat tahun 2024. Gedung IPHI Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menjadi saksi eratnya kebersamaan antara ormas Islam pada acara pengajian dalam rangka pamitan haji. Sudah menjadi tradisi sejak beberapa tahun terakhir, IPHI menggandeng berbagai ormas Islam untuk menjadi panitia pelaksana. Pada Senin 27 Mei lalu, Majelis Tafsir Al-Quran mendapatkan kehormatan sebagai penyelenggara acara. Ini semua keseluruhan dari ormas yang ada di Delanggu semuanya membackup untuk kegiatan yang semacam ini, dan insya Allah tapi ini kegiatan yang tahun ini sebagai penyelenggara adalah dari Majelis Tafsir Al-Quran. Menurut Ketua IPHI Kecamatan Delanggu, acara ini digelar dengan tujuan menjaga ukhuwah di antara sesama umat Islam dari berbagai ormas. Hal ini menjadi satu tradisi di IPHI Cabang Delanggu bahwa kita menjaga ukhuwah kita bersama yang di dalam rumah Grand Haji ini. Baik. Pemirsa, mohon maaf atas kesalahan teknis ya. Mohon maaf atas kesalahan teknis yang tadi disampaikan, informasinya tidak sesuai dengan video. Dan saya akan teruskan untuk informasi berikutnya ya. Silakan rekan. Sebagai langkah mencegah penyebaran DBD, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang menggelar kegiatan penyuluhan kepada pemantau jentik atau jumantik cilik.
SDIT MTA Matesih dan TKIT MTA Matesih Karanganyar menjadi sasaran kegiatan penyuluhan jumantik dari tim pengabdian masyarakat Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Kedua sekolah ini menjadi lokasi kegiatan karena berada di wilayah endemis tinggi dan masih banyak anak maupun remaja yang dinilai rawan terjangkit virus dengue. Tidak hanya sebatas teori, pada kegiatan ini para siswa mendapatkan kesempatan praktik secara langsung di lapangan. Mulai dari cara mengenali siklus nyamuk, cara berkembang biak, tempat hidup nyamuk, serta cara untuk mengukur atau melihat kondisi lingkungan melalui angka bebas jentik atau ABJ. Ya, jadi mereka juga dilatih untuk menghitung, melihat bagaimana mengukur suatu kesehatan lingkungan berdasarkan ABJ-nya, sehingga nanti anak-anak itu bisa melihat bahwa lingkungannya sehat, sehingga mereka bisa juga waspada pada penularan penyakit ini. Sejauh ini tidak ada siswa, guru maupun karyawan di sekolah ini yang terjangkit DBD. Meski begitu, pihak sekolah berharap para siswa yang mendapatkan pelatihan ini dapat menerapkan ilmunya sehingga tercipta lingkungan sehat dan terbebas dari DBD. Harapan kami setelah adanya kegiatan hari ini, anak-anak yang mengikuti kegiatan ini menjadi jumantik bisa menerapkan, mengaplikasikan ilmu yang didapat, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya masing-masing, sehingga menjadikan lingkungannya terbebas dari penyakit demam berdarah tinggi. Alhamdulillah, saya senang dengan acara ini karena banyak ilmu yang didapat saat mengikuti jumantik cilik ini. Salah satunya saya dapat memahami jenis nyamuk dan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Kedepan diharapkan para siswa bisa menjadi juru pemantau jentik kecil sehingga bisa memantau kesehatan lingkungan, terutama menjadi lebih waspada terhadap penularan nyamuk pembawa virus demam berdarah. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Zulfa Jamilatus Solihah, MTA TV. Ya, adik-adik kecil kita semangat sekali ya. Ini kan juga luar biasa ya, DBD merebak. Begitu salah satunya, bukan salah satunya, dan pembawa virus tadi adalah nyamuk. Begitu. Dan dari UNES tadi ya, mengenai penyuluhan, ya, edukasi mengenai jentik, ya, yang menyebabkan berkembang biaknya nyamuk DBD. Dan informasi terakhir ya. Informasi terakhir. Ada sesuatu yang baik. Dari UNS ini ya? Ya. Tim Bengawan UNS meluncurkan kendaraan hemat energi Nirankara generasi kedua atau Nirankara 2.0. Kendaraan ini mampu mencapai jarak 766 km per liternya. Peluncuran mobil Nirankara 2.0 buatan mahasiswa UNS dilakukan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UNS pada Selasa pagi. Mobil ini menjadi inovasi penerus selanjutnya dari mobil Nirankara yang dibuat pada tahun 2023 lalu. General Manager Bengawan Formula Student UNS, Adam Sultoni, menyampaikan mobil hemat energi ini pernah mencapai 766 km per liter saat diuji di sirkuit Ancol, Jakarta. Kemarin pada tahun 2023 di sirkuit Ancol Jakarta mendapatkan skor 766 km per liter. Mobil hemat energi ini memiliki berat 40 kg, lebih ringan dari berat mobil generasi sebelumnya yang mencapai 60 kg dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Nirankara generasi kedua ini berkategori prototipe gasolin, dengan kelebihan lebih dinamis, bentuk yang ramping dan menggunakan 3 roda, sehingga hambatan angin dapat dilewati dengan mudah. Apresiasi disampaikan Ketua Pembina Tim Bengawan UNS, Profesor Dr. Samsul Hadi, karena mahasiswa mampu mengaplikasikan keilmuan yang telah didapat. Prestasi yang cukup membanggakan, ya, karena mereka mengaplikasikan keilmuan mereka di mobil ini, baik itu mekanika fluida, termodinamika, perpindahan panas, ataupun dari prodi yang lain bisa mengaplikasikan di sini, ergonomi dari teknik industri dan yang lain sebagainya. Ya, kita harapkan kita bisa mendapatkan hasil terbaik, bisa lebih dari 700 km per liter, kalau bisa ya hampir mendekati 1000 km per liternya.
Dijadwalkan mobil hemat listrik ini akan menjalani perlombaan di event Shell Eco Marathon di sirkuit Mandalika, Lombok pada bulan Juli dan kontes mobil hemat energi di sirkuit E-Formula Ancol, Jakarta pada Oktober mendatang. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Baik, itu inovasi dari adik-adik mahasiswa kita ini, rekan Ya. luar biasa ya. Ya. Semoga terus berinovasi hingga membangun teknologi ke depan di Ya. bangsa dan negara kita. 1 liter bisa sampai mana-mana ya. Ya, capek itu loh. Capek. Apalagi dengan posisi seperti itu. Tapi itu bagian yang harus diapresiasi. Ya, dan harus karena itu dikembangkan, pengembangannya itu kan dari masih prototipe ya. Ya. Baik, sepertinya Tak sampai terasa. di sini ya kebersamaan kita. Insya Allah kita akan bersua lagi pekan depan dengan informasi menarik lainnya. Ya. Saya Rudi Arfianto. Dan saya Sufyan Al-Ayubi undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.